Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Semuanya ada 89 ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah saya sudah menuliskannya ke dalam satu buku, wahai orang yang beriman. Satu di antaranya terdapat dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya ada penjaga-penjaga malaikat yang kejam, malaikat yang bengis, malaikat yang selalu mentaati, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gak ada rasa tega malaikat itu kepada manusia yang harus disiksa di dalam neraka. Kalau kata Allah bakar ya bakar, kalau kata Allah pukul ya pukul, dan seterusnya begitu. Oleh karenanya kita percaya akhirat itu ada, surga neraka itu ada, kita percaya. Dan itu bagian dari keimanan. Karenanya kita harus berusaha bagaimana diri kita, keluarga kita terhindar dari neraka itu. Lalu apa yang harus dimiliki, yang harus dilakukan supaya terhindar dari azab neraka? Ada 4 yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Maka iman dengan amal soleh seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan cuma menyatakan diri beriman tapi tidak beramal soleh. Atau bukan cuma orang berbuat baik tapi tidak didasari oleh keimanan. Dua-duanya iman dan amal soleh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 82 itu disebutkan walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalam surga itu. Oleh karenanya,
ibadah Ramadan kita mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang terus menguatkan keimanan, sehingga ibadah ini ditujukan untuk yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu lagi ayatnya. Dan iman itu harus kita perkaya, harus kita perkuat dengan amal soleh, sehingga bulan Ramadan merangsang kita untuk memperbanyak amal soleh. Rasulullah itu kalau hari-hari biasa dermawan. Tapi kalau bulan Ramadan lebih dermawan. Bukan dermawannya pada bulan Ramadan, bulan-bulan lain pelit. Ramadan lebih dermawan, hari-hari lain itu dermawan. Begitu juga kedatangan kita ke masjid. Hari-hari lain kita datang ke masjid. Tapi bulan Ramadan lebih banyak lagi berada di masjid. Mestinya begitu. Bukan Ramadan rajin ke masjid. Sampai-sampai yang sholat hukumnya sunat, kita mau berjamaah. Sholat tarawih, witir hukumnya sunat, mau kita berjamaah. Tapi kenapa sholat-sholat wajib kita tidak mau berjamaah? Yang kedua, kalau kita mau masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena surga itu disediakan untuk yang bertakwa. Maka puasa kita ditargetkan agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya orang takwa adalah orang yang istimewa. Dulu Nabi bersama para sahabat berhasil membebaskan Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir. Disebut dengan Futuh Mekah. Tiba waktunya sholat, maka Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Sebagaimana kita ketahui, Bilal itu bekas budak. Status sosialnya dianggap rendah. Warna kulitnya hitam. Ketika Bilal sedang mengumandangkan azan, ada dua orang Mekah ngomong berbisik-bisik. Si hitam melulu yang azan. Apa nggak ada orang lain? Kata yang satu nimpali, iya. Apa kalau orang lain tidak boleh? Apa kalau orang lain dilaknat oleh Allah? Maksudnya dua orang ini tidak suka. Karena Bilal dianggap status sosialnya rendah. Nabi tidak dengar bisik-bisik orang ini, tapi Allah Maha mendengar. Maka Allah kemudian menurunkan ayat 13 surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku cipta kamu, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Kalau kamu sudah saling mengenal, maka kamu akan berkesimpulan yang paling mulia di sisi Allah. Itu adalah yang paling takwa. Bilal, meskipun status sosialnya rendah, warna kulitnya hitam, tapi dia takwanya di atas rata-rata. Sampai-sampai
Nabi pernah mengatakan, aku diperdengarkan suara terompahnya Bilal di dalam surga. Terkejut sahabat. Kenapa terkejut? Luar biasa Bilal. Bukan cuma orangnya yang masuk surga, tapi terompah-terompahnya juga masuk surga. Rupanya Bilal itu kalau habis berwudu, dia selalu melaksanakan sholat sunat wudu. Kita jangankan sholat sunat wudu, qobliyah saja sudah nggak keburu. Karena datangnya sudah iqomat. Timer kita sudah tinggal 1 menit. Nggak keburu lagi mau sholat qobliyah. Bilal jangankan qobliyah, sholat sunat wudu aja dia kerjakan. Sehingga dia karena suka azan, sering azan, maka dia menunggu datangnya waktu sholat. Keutamaannya menunggu sholat itu dihitung sholat. Kalau sholat 5 menit, 7 menit, nunggunya 10 menit, itu sama seperti orang sholat 15 menit atau 17 menit itu. Itulah istimewanya orang takwa, sehingga disediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, kalau kita mau masuk surga, terhindar dari neraka, baik diri kita maupun keluarga kita, maka harus mau berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena agama ini harus ditegakkan, disebarkan dan ditegakkan. Karena harus disebarkan dan ditegakkan, harus ada orang-orang yang berjuang menyebarkan dan menegakkan agama Allah. Bukan cuma perang, kalau nggak ada perang ya jangan perang. Dan perang jangan dimulai-mulai, tapi dakwah, menyebarkan, menegakkan agama Allah, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Maka dulu sahabat-sahabat siap ditugaskan oleh Nabi kemana harus pergi untuk mendakwahkan agama Allah. Ada sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Itu ditugaskan ke Yaman. Pada saat dia mau berangkat ke Yaman, nampak raut wajahnya sedih. Kenapa kamu nampak sedih? Bagaimana saya enggak sedih ya Rasul? Karena saya hari ini harus berpisah dengan engkau, berpisah dengan para sahabat, berpisah dengan tanah air. Apa kata Nabi? La tajza, innal jaza'a minasyaitan. Jangan sedih, karena sesungguhnya sedih itu dari syaitan. Maksudnya bukan tidak boleh sedih. Sedih yang menyebabkan orang tidak berangkat, padahal harusnya berangkat. Sedih karena orang tidak meninggalkan apa yang harusnya ditinggalkan. Itu yang sedih dari syaitan itu. Rasulullah kemudian berpesan kepadanya, Ittaqillaha aitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sekarang engkau akan pergi. Tidak lagi bersama Nabi, tidak lagi bersama para sahabat. Engkau di sana sendirian, berhadapan dengan orang-orang kafir. Takwa tetap harus dipertahankan. Begitu Mu'az bin Jabal berjuang. Nggak ada cerita Mu'az bin Jabal itu dikasih ongkos berapa. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita nanti dia tidurnya di mana, makannya sama siapa. Itu tidak ada cerita itu. Pokoknya berangkat. Kalau sulit nanti ada jalan keluarnya. Begitulah para sahabat berjuang sehingga agama ini cepat tersebar luas. Oleh karenanya kita perlu koreksi. Kita ini ikut ambil bagian apa tidak di dalam dakwah dan perjuangan di dalam agama Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita ingin menghindarkan diri kita, keluarga kita dari api neraka, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat? Karena surga itu tempat orang suci yang mati dalam keadaan kotor, dia terhambat untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka dijelaskan dalam konteks akidah, disebutkan dalam hadis-hadis bahwa kalau orang tidak bertaubat, belum bertaubat, lalu dia keburu mati, maka kalau dosanya belum diampuni oleh Allah, dia akan dibersihkan dulu dengan siksa di dalam neraka. Jangan anggap enteng. Kenapa? Dulu ada sahabat bertanya, ya Rasul, neraka itu kan api. Iya, panas, tentu. Panasnya seberapa panas? Kalau anak sekolahan, neraka itu panasnya berapa derajat Celcius? Kira-kira begitu. Apa kata Nabi? Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an. Apimu yang ada di dunia ini itu baru satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Api di dunia ini saja itu belum dikumpulkan jadi satu. Semua api yang ada di dunia, kalau dikumpulkan, itu baru satu bagian panasnya. Bayangkan ada api Gunung Merapi yang memproduksi air panas. Sehingga kalau kita pergi ke tempat pemandian air panas, itu harus dicampur dengan air yang dingin. Karena kita tidak sanggup, itu baru sedikit saja. Bagaimana itu kalau api neraka? Oleh karenanya, Allah cinta, senang kepada siapa saja yang bertaubat. Sehingga disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama yang taubat dan membersihkan diri. Maka taubat itu sebelum mati. Karena mati bisa terjadi kapan saja. Maka kalau begitu segera bertaubat. Kata Nabi, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang taubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat bagus untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mesti paham
bahwa taubat itu bukan main-main, bukan sekedar istighfar. Maka disebutkan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kita paham kita salah, kita nyesal atas kesalahan itu, kita bertekad untuk tidak mengulang lagi, kita bertaubat mohon ampun pada Allah, dan selanjutnya buktikan bahwa kita sudah bertaubat. Bagaimana? Hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bernilai dosa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasarad din wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islama wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.